Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Ice Movies. Kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang perjuangan seorang veteran tua Perang Dunia II yang mati-matian mempertahankan emas miliknya dari pasukan Nazi. Kisah bermula pada tahun 1944, di sebuah wilayah Finlandia bernama Lapland, ada seorang pria yang bernama Atami. Dia adalah mantan komandan pasukan tentara Finlandia ketika melawan Soviet yang sudah pensiun. Kini dia berusaha bertahan hidup dengan menambang emas. Suatu hari, dia menemukan bongkahan emas yang bisa menjamin kehidupannya di masa mendatang. Dia pun membawa emas itu pulang untuk ditukarkan dengan uang ke bank. Perjalanan dia yang damai, terusi ketika bertemu kelompok pasukan Nazi yang masih tersisa di wilayah itu. Awalnya pasukan Nazi membiarkan dia lewat, karena dianggap tidak berbahaya. Namun, ketika dia melewati suatu titik penjagaan pasukan Nazi lainnya, dia diperintahkan untuk berhenti dan turun dari kudanya. Barang bawaannya juga turut diperiksa. Situasi memanas, ketika pasukan Nazi menemukan bongkahan emas di dalam tas yang dibawa Atami, yang membuat mereka berniat merampasnya. Ketika hendak ditembak mati, Atami bangkit melawan mereka. Berkat pengalaman tempurnya, dia berhasil membunuh pasukan Nazi tersebut. Karena mendengar keributan dan suara tembakan di titik pos jaga, pasukan Nazi yang di depan mendadak berhenti. Sang kapten yang bernama Bruno, memerintahkan pasukannya untuk kembali ke titik penjagaan. Setelah sampai, dia kaget melihat para penjaganya sudah tewas semua. Bruno tidak menyangka, mereka semua bisa dibunuh hanya oleh seorang pria tua. Dia juga menemukan bongkahan emas kecil di kantong baju salah satu tentara itu. Dia memutuskan dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar Atami. Bruno lalu menembaki Atami dengan meriam dan senapan mesin otomatis dari tanknya. Atami masih bisa menghindar dan lolos dari terjangan peluru. Namun sesaat kemudian, kuda yang ditumpanginya menginjak ranjau yang menyebabkan Atami terluka dan tubuh kudanya hancur. Bruno mendekati Atami yang terlihat sedang mengumpulkan bongkahan emas. Bukannya takut, Atami malah berdiri tegak di depan Bruno dan pasukannya. Ketika Atami akan ditembak dari jarak dekat, dia melemparkan batu ke ranjau di sekitarnya. Hal itu membuat Bruno kesulitan melihat posisi Atami karena debu hasil ledakan ranjau. Atami memanfaatkan keuntungan itu untuk segera lari menjauh. Bruno menyuruh dua orang wanita yang menjadi sandranya untuk membuka jalan agar kendaraan mereka bisa melintas dengan aman. Di lokasi Atami terkena ranjau, Bruno menemukan sebuah kalung identitas yang diduga milik Atami. Setelah ditanyakan ke kantor pusat pasukan Nazi, Bruno akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu bernama Atami Korpi, mantan komandan pasukan Finlandia yang paling ditakuti pasukan Rusia. Bruno juga diperintahkan untuk pergi ke Norwegia, namun dia memutuskan untuk mengejar Atami demi emas yang dibawanya. Sementara itu, Atami yang sedang melarikan diri beristirahat di balik sebuah mobil yang sudah terbakar sambil mengobati luka yang dideritanya. Namun meskipun sudah menempuh jalur yang berbeda, keberadaannya tetap terendus oleh anjing pelacak. Atami mencoba melarikan diri, tapi terlihat oleh pasukan Bruno yang langsung melepaskan anjing pelacak. Pasukan Bruno tak tinggal diam, mereka juga menembaki Atami. Namun Atami berhasil menghindar dengan melompat ke dalam danau. Bruno memerintahkan anak buahnya untuk mengecek ke dalam danau. Namun berkat pengalaman tempurnya, Atami berhasil mengatasi anak buah Bruno itu. Melihat Atami masih hidup dan berhasil keluar dari danau, Bruno memerintahkan untuk menembakinya. Namun sekali lagi, Atami bisa lolos dengan memanfaatkan jasad salah satu anak buah Bruno sebagai perisai. Sesaat kemudian ada seekor anjing yang selalu mengikuti Atami. Bruno memasangkan granat pada anjing itu dan membiarkannya terus mengikuti Atami. Benar saja, ketika Atami sedang beristirahat di reruntuhan bangunan, anjing itu berhasil menyusulnya. Atami yang mendengar gonggongannya, langsung menghampiri anjing itu. Nahas, granat yang dipasang Bruno berhasil meledak dan membuat Atami tersungkur.
Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Atami pun berhasil ditangkap oleh Bruno dan digantung di sebuah tiang. Setelah memastikan tubuh Atami tidak bergerak lagi, Bruno dan pasukannya pergi meninggalkan lokasi. Hal yang di luar nalar terjadi, ternyata Atami masih hidup, dia mampu menahan jerat tali pada lehernya. Untuk menahan beban tubuhnya, dia menusukkan paku pada tiang itu ke dalam luka di kakinya. Keesokannya, ada pesawat tempur yang mendarat ke tempat itu untuk mencari bahan bakar. Getaran angin yang dihasilkan oleh pesawat merusak tiang gantungan Atami dan menjatuhkannya. Salah satu pilot pesawat itu menghampiri Atami dan hendak menembaknya. Namun, Atami berhasil menendang kakinya, yang membuatnya tewas karena kepalanya terbentur. Atami juga berhasil melumpuhkan pilot satunya lagi. Setelah beristirahat sejenak dan menutup luka-lukanya, Atami meminta pilot itu untuk menerbangkan pesawat tempurnya. Atami membawa pesawat itu untuk didaratkan menutup jalan yang akan dilalui Bruno. Akhirnya, perjalanan Bruno dan pasukannya terhenti, karena di tengah jalan ada pesawat tempur yang jatuh melintang. Setelah dicek, di dalam kokpitnya ada seorang pilot yang sudah tewas dengan lilitan seutas tambang. Anak buah Bruno mengatakan bahwa tali itu adalah tali yang dipakai untuk menggantung Atami. Mendengar hal itu, Bruno mulai panik dan memerintahkan pasukannya segera berangkat. Atami ternyata berhasil menyusup ke dalam truk yang berisi para wanita sandera. Dia juga berhasil membunuh 2 orang penjaga di truk tersebut. Atami memberikan senjata api yang sudah dirampasnya kepada para wanita sandera itu. Kemudian, Atami membunuh supir truk dan menyerahkan kemudinya kepada salah satu wanita sandera. Atami lalu berpindah ke atas tank, sedangkan para wanita beraksi menghabisi pasukan Bruno yang ada di atas truk terbuka. Atami mencoba mendobrak pintu palka tank. Salah satu anak buah Bruno lalu muncul keluar untuk membunuh Atami. Namun Atami dengan sigap berhasil mengalahkannya, walaupun harus terjatuh dari atas tank. Bruno yang ketakutan, memerintahkan pengemudi tank untuk terus tancap gas. Ternyata Bruno menuju sebuah lokasi pesawat angkut yang bisa membawanya pergi ke tempat yang aman. Atami segera melakukan pengejaran dan berhasil menyusul tepat sebelum pesawat mengudara. Dia tidak berhenti di situ, Atami lalu menancapkan gancu tambangnya ke badan pesawat. Meski harus bergelantungan dan menahan angin kencang, Atami berhasil menjebol pesawat itu. Mendengar suara berisik di belakang pesawat, Bruno langsung mengeceknya. Dia melihat Atami sudah berada di dalam pesawat dan langsung melawannya. Karena kalah tenaga, Atami babak belur dihajar Bruno. Bahkan dia menggunakan tali dengan pengait besi untuk terus menyiksa Atami. Namun, hal itu menjadi bumerang baginya. Atami berhasil menangkap tali pengait itu dan memasangkannya pada bom yang ada di pesawat. Bruno pun tewas dalam ledakan bom ketika menghujam daratan. Pesawat itu akhirnya jatuh karena sang pilot tewas kehabisan darah akibat tertembak oleh Atami sewaktu akan mengudara. Beruntung, pesawat itu jatuh di rawa berlumpur, sehingga Atami masih selamat. Akhirnya dia bisa membawa emas hasil perjuangannya ke suatu bank untuk ditukar dengan uang, agar bisa dia gunakan di kehidupannya selepas perang. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Terima kasih dan semoga terhibur.